Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anak Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan maupun rutinitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 37. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Babel adalah kerajaan besar pada saat itu yang dipakai oleh Allah untuk menghukum bangsa Israel. Ketika itu Nebukadnezar menjadi raja yang memerintah di Babel. Nah, sebagai seorang raja yang besar dan termasyhur pada saat itu, dan segala kerajaan atau bangsa-bangsa lain tunduk kepadanya, ia pun berpikir bahwa karena dirinya lah semua kemuliaan itu datang. Maka disinilah awal kejatuhannya karena kesombongannya. Dan dalam hal ini tentunya Tuhan tidak berkenan dengan pikiran Nebukadnezar, sehingga Tuhan mengambil akal budi yang dimilikinya. Sampai-sampai ia berlaku seperti binatang dan terhalau dari antara manusia. Dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 33 dikatakan, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Nebukadnezar memberikan sebuah pembelajaran bagi kita umat Tuhan, di mana ketika pencapaian demi pencapaian kita dapatkan, ketika Tuhan memberikan berkat, pekerjaan atau harta yang lebih besar dari sebelumnya, kita rentan terkena penyakit hati, yaitu kesombongan. Suatu pikiran yang mengatakan semua adalah karena kehebatan kita. Atau ketika kita membanggakan pencapaian yang sudah kita dapatkan karena kita pintar. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan bisa begitu saja dengan mudahnya mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada kita. Tapi kabar baiknya, sama seperti yang Tuhan perbuat kepada Nebukadnezar, ketika ada pertobatan atau perubahan hidup, Tuhan pasti akan memulihkan hidup kita kembali. Seperti ketika Nebukadnezar mau menyadari akan kesalahannya, lalu mengakui semua itu, bahwa semua juga adalah milik Tuhan dan berasal dari Tuhan, maka Tuhan pun kembali berkenan memulihkan hidupnya, mengembalikan kemuliaannya, bahkan lebih dari sebelumnya. Karena itu apapun yang sedang kita alami saat ini, saudara-saudara, sadarilah bahwa hati kita adalah pusat kehidupan kita. Dalam kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebab itu saudara-saudara, tetaplah kita menjaga hati kita dari segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kesombongan. Ingatlah bahwa tubuh kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sebab itu, milikilah kerendahan hati, agar Allah yang Maha Tinggi meninggikan kita pada waktunya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu saat ini yang mengingatkan bahwa semua yang ada pada kami adalah berasal dari Engkau. Kiranya apa yang Kau berikan kepada kami tidak membuat kami jatuh ke dalam kesombongan, melainkan kami selalu menjadi orang yang rendah hati, yang selalu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Engkau akan meninggikan kami umat-Mu pada waktunya. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati hidup dan pekerjaan kami dalam satu hari ini, dan ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.